Sahabat Udayana dimanapun berada, selamat datang di podcast Udayana. Bersama saya Serda Koat Nabila Kartika. Demi mewujudkan ketahanan nasional, pemerintah telah mencanangkan berbagai program seperti makan bergizi gratis, luas tambah tanam, dan serap gabah petani. Lalu, apa peran TNI di wilayah dalam mendukung program ini? Kita akan bahas bersama dengan Dandim 1626 Bangli, Letkol Kavaleri Iketut Arta Negara SHMIP. Selamat pagi Komandan. Selamat pagi Mbak, Ya, bagaimana kabarnya? Astungkaro baik. Gimana Astungkaro Komandan baik. kabarnya? Ya baik juga, terima Baik. kasih atas undangannya nih di pagi hari ini bisa hadir di Kodam 9 Udayana. Iya, terima kasih Komandan. Ya Komandan, bisa dijelaskan bagaimana kondisi wilayah Kodim, khususnya Kodim Bangli secara umum? Baik Mbak, terima kasih sebelumnya. Sedikit saya jelaskan dengan situasi dan kondisi Kodim Bangli sampai dengan saat ini, di mana Kodim 1626 Bangli ini berada di bawah jajaran Korem 163 Wirasatya. Kodim Bangli ini terdiri dari 4 koramil, ya sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Bangli. Tentunya ada kecamatan Bangli, kemudian Susut, Tembuku, dan Kintamani. Kita untuk Kodim sendiri terbagi menjadi 4 koramil, yaitu koramil 162601 itu di Bangli, terdiri dari 9 desa atau kelurahan. Kemudian yang di 162602 Susut itu membawai wilayah juga 9 desa. Kemudian yang koramil 162603 Tembuku itu ada 6 desa. Dan yang paling banyak ini ada di Kintamani, itu dibawahi oleh koramil 162604 Kintamani, itu ada 48 desa. Jadi dengan luas wilayah kurang lebih Bangli ini adalah 520 km persegi. Jadi salah satu-satunya Kodim atau wilayah yang di Bali yang tidak ada garis pantai itu adalah Bangli. Jadi kita hanya mempunyai danau, yaitu Danau Batur, dan gunung pun ada beberapa gunung, tapi yang terkenal sekarang ini adalah Gunung Batur. Gunung Batur. Demikian, Mbak. Ya Komandan, bisa dijelaskan bagaimana peran Kodim dalam mendukung program makan bergizi gratis ini? Nah, ini program yang tentunya pasti akan berdampak buat kita semua, khususnya di wilayah Kodim 1626 Bangli. Karena ini menjadi program pemerintah terkait dengan makan bergizi. Kodim sendiri sudah mendapat arahan dan petunjuk baik dari Korem, Kodam 9 Udayana, maupun dari Mabesat, maupun dari Mabes TNI. Program ini merupakan salah satu program unggulan dari Bapak Presiden kita untuk dilaksanakan di wilayah. Saat ini Kodim 1626 Bangli sudah melakukan upaya-upaya untuk mendukung kegiatan ini. Namun memang kita lihat program ini tidak bisa langsung begitu saja dikerjakan. Perlu koordinasi, perlu penyiapan, dan perlu pendampingan yang tentunya juga kita harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada di wilayah. Kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bangli, kemudian Polres, termasuk mitra-mitra yang akan mengerjakan program ini. Karena ini juga harus kita sukseskan, bagaimanapun juga sudah menjadi program dari Bapak Presiden. Saat ini kita sudah berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait dengan penyiapan lahan untuk saat ini yang di Bangli, Mbak ya. Kemudian berkoordinasi dengan mitra-mitra atau yayasan yang nantinya akan mendukung program ini. Tentu saja juga ada rekomendasi dari BGN, Badan Gizi Nasional. Kemudian kita juga berupaya untuk melakukan pengecekan ke lapangan, meninjau lahan-lahan mana yang nantinya akan disiapkan. Di wilayah Bangli sendiri, kalau kita lihat jumlah pesertanya atau yang akan menerima nantinya itu dari siswa-siswi yang ada di Bangli itu sekitar 47.000 siswa-siswi yang ada di Bangli. Kalau itu satu dapur bisa memasak sekitar 3.000 atau 3.500, ya tentunya kita membutuhkan kurang lebih sekitar 17 dapur. Nah saat ini kita sudah berupaya untuk menyiapkan itu lahannya,
sesuai dengan arahan ataupun perintah dari komando atas. Sementara ini ada 12 dapur yang akan direncanakan, akan dibangun dulu. Itu ada di 4 kecamatan yang nantinya akan menerima manfaatnya. Mulai dari Bangli sendiri sudah ada di wilayah Bangli sendiri, kemudian di wilayah Uma Bukal, kemudian di Kintamani juga sudah kita siapkan. Saat ini sedang berjalan, sedang menunggu progres. Itu di Bayung Gede, nanti ada di daerah Songan, kemudian yang di Tembuku juga sudah kita siapkan, termasuk yang disusut lahan-lahannya sudah kita siapkan. Nantinya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera dieksekusi atau dibangun untuk mendukung program ini. Begitu, Mbak. Berarti udah lumayan banyak juga dapur sehat yang mulai berproses gitu ya? Ya, betul. Ya. Kita juga berharap seperti Kabupaten Karangasem, Jembrane, Badung, dan Gianyar yang sudah mulai berjalan ini, saya juga mendorong ke Bapak Bupati juga terkait dengan ini, dan dari Pak Bupati juga menyampaikan anggaran untuk makam bergizi pun sudah disiapkan di Pemda. Cuma tinggal menunggu teknis seperti apa yang akan nanti diarahkan mungkin dari Badan Gizi Nasional. Ya. Gitu. Baik Komandan, kemudian untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah telah mencanangkan program luas tanah tanam. Apa sih peran Komandan dalam mendukung program tersebut? Ini menjadi salah satu tugas kita juga sebagai satuan teritorial di wilayah, khususnya di wilayah Bangli. Ini bagian dari swasembada pangan yang juga program nasional, dan ini juga sudah menjadi komitmen dan dikerjasamakan dengan Dinas Pertanian, di mana Bapak Panglima TNI juga sudah melaksanakan MOU. Kita juga sudah mendapatkan perintah untuk mengerjakan ini. Tentunya kita juga harus mensukseskan program ini, karena bagaimanapun juga program Bapak Presiden bahwa kita harus swasembada pangan. Karena kalau kita lihat di beberapa negara sudah mengalami krisis pangan seperti Malaysia, Filipina. Nah, ini mudah-mudahan juga kita di Indonesia tidak ada krisis pangan, sehingga kita yang di satuan teritorial diperintahkan untuk melakukan pendampingan secara maksimal, khususnya kepada para petani, kemudian kepada para petani yang menanam bukan saja padi saja, tapi hortikultura juga itu harus dikembangkan. Kita melakukan koordinasi dan pendampingan kepada Dinas Pertanian di Kabupaten Bangli, termasuk juga di forum-forum Forkopimda sudah kita sampaikan bahwa ini juga menjadi salah satu program penting yang harus dikerjakan di Bangli. Nah, untuk luas tanda tanam sendiri kita sudah ada target itu per bulannya, dan hal ini juga memang menjadi kendala kita di wilayah Bangli khususnya, karena memang luas baku sawah atau LBS itu menurun dari tahun 2024 karena ada perubahan peralihan fungsi dari sawah sendiri, karena memang dari pemilik lahan itu ada yang beralih fungsi menjadi perumahan, kemudian beralih menjadi tanaman hortikultura sehingga berkurang. Kalau di Bangli sekarang kurang lebih sekitar 4.700 lahan baku sawah hektar, Mbak ya, yang akan digarap di Bangli sendiri. Itu cukup luas juga, Komandan. Ya, betul, cukup luas, sehingga ada target-target yang harus ditanam oleh para petani. Kemudian IP-nya, indeks penanamannya itu 2,3. Jadi harapannya setahun itu 2 atau bisa 3 kali melakukan penanaman. Nah, itu target yang diberikan dari pusat kepada kita. Mudah-mudahan hal ini bisa dicapai, dan sampai dengan saat ini juga di bulan Maret ini kita ada target sekitar 400 hektar yang harus kita tanam. Mudah-mudahan ini bisa tercapai, dan kita terus mendorong para petani, mendorong para PPL yang ada di lapangan untuk senantiasa mensukseskan program ini. Begitu, Mbak. Semoga dilancarkan dengan semua programnya. Ya, setungkare, Mbak. Ya, Komandan, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Komandan kendala apa saja yang dihadapi. Lalu bagaimana upaya Komandan dalam menghadapi kendala tersebut? Baik, Mbak. Terkait dengan target luas tambah tanam ini, ada beberapa kendala yang tadi kita sampaikan, baik dari peralihan fungsi sawah sendiri, kemudian masyarakat juga dalam menanam padi ini, mereka kalau di Bali ini mereka percaya dengan adat istiadat atau hari baik.
sehingga tidak bisa kita memaksakan mereka untuk menanam sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan. Tapi kita juga menyampaikan ini menjadi program, tentunya juga harus segera dikerjakan untuk menanam padinya. Kemudian selain tadi juga alih fungsi itu, kemudian terkait dengan operasional penanaman padi sendiri di Bangli, tenaga operator yang mengolah padi itu sangat terbatas juga. Jadi di beberapa subak itu mereka bergiliran untuk menanam padi. Nah, hal-hal inilah yang kita dorong kepada Dinas Pertanian khususnya di Kabupaten Bangli, bahwa walaupun dengan terjadinya kondisi atau permasalahan yang ada ini, kita berupaya secara maksimal untuk mengeliminir itu. Salah satunya ya tadi dengan meningkatkan indeks penanaman atau menanam padinya yang mungkin setahun hanya sekali atau 2 kali, kita sarankan menjadi 3 kali. Dan ini juga akan berdampak positif apabila itu dilakukan. Kemudian dengan tenaga traktor operator yang sedikit, kita upaya bantu dengan Babinsa, itu bisa kita bekali mereka untuk melakukan pengolahan lahan dengan menggunakan traktor, atau dengan menyewa orang yang memiliki traktor dengan operatornya itu secara bergiliran atau bergantian untuk membantu masyarakat ataupun petani dalam mengolah sawahnya, begitu Mbak. Ya baik Komandan, terkait program pemerintah lainnya yaitu Serap Gabah Petani, bagaimana Komandan mendukung kelancaran program tersebut? Ini yang cukup penting juga menurut saya. Artinya dengan indeks ataupun petani sudah melakukan penanaman, tentunya juga gabah ini perlu diserap. Apalagi kita juga sudah ada MOU dengan Bulog, dengan TNI terkait dengan penyerapan ini. Kita juga melakukan pendampingan, di mana diharapkan petani ini tidak rugi Mbak. Jadi gabah yang sudah dipanen oleh petani ini dibeli dengan harga yang standar atau tidak nantinya merugikan masyarakat khususnya petani ini. Jadi dari pemerintah itu menargetkan untuk harga gabahnya itu adalah 6.500 per kilogram. Jadi harga inilah yang dipatok menjadi standar. Harapannya para petani ini menjualnya kepada Bulog sebagai stok, nantinya sebagai stok pangan nasional, atau bisa digunakan dijual di wilayah sendiri. Nah ini ada keunikan Mbak, kalau di Bangli ini memang kita ini bukan produsen padi, karena memang luasan padi yang dimiliki oleh masyarakat itu tidak banyak, paling hanya luasannya are ataupun ya paling maksimal ada 5 hektar gitu, tapi tidak besar. Nah ini juga masyarakat pun terkadang mereka tidak menjual gabahnya ke Bulog, namun mereka buat konsumsi sendiri. Karena di Bangli ini, khususnya di Bali ini, kita banyak upacara adat Mbak, betul kan? Betul Jadi sekali. kalau misalnya ada upacara seperti Pioda Landipura, mereka juga akan memberikan semacam hasil buminya kepada pura itu, atau ada masyarakat yang kedukaan atau ada yang menikah, mereka juga akan memberikan dalam bentuk beras. Nah ini juga di Bangli ini kita bilang kemungkinan untuk penyerapan gabahnya juga yang dilakukan oleh Bulog tidak besar. Jadi tetap Bulog melakukan kegiatan pembelian gabah, tapi juga masyarakat sebagian hasil panennya ini digunakan untuk konsumsinya mereka sendiri. Apabila itu sudah mencukupi untuk konsumsinya sendiri, baru akan dijual ke Bulog. Dan sampai dengan saat ini juga sudah kita monitor dan kita dampingin kurang lebih sekitar 5 ton Mbak yang sudah dibeli oleh Bulog. Jadi kita sudah turun ke lapangan mendampingi dan memberikan informasi juga kepada para petani yang lain. Khususnya kalau kita lihat ini di Bangli ini ada 3 kecamatan yang memang produktivitas padinya cukup tinggi, yaitu daerah Bangli sendiri, Tumbuku dan Susut. Kalau di Kintamani sedikit areal padinya, tapi yang banyak itu hortikultura seperti jeruk, bawang merah, bawang putih dan sebagainya, begitu. Ya baik Komandan, mungkin bisa dijelaskan berapa jumlah gabah yang diserap oleh Bulog? Jadi ada permintaan dari Bulog itu
itu untuk penyerapan gabahnya kurang lebih sekitar 20% 20%. dari hasil panen yang didapat oleh para petani. Nah, ini kembali yang tadi saya sampaikan bahwa petani yang di Bangli ini tidak bisa memenuhi 20% ini karena itu tadi. Karena mereka untuk kebutuhan di keluarganya sendiri maupun ada kegiatan adatnya. Tapi kita sudah mendorong bagi yang punya lahannya banyak dan menghasilkan padi yang banyak itu dijual ke Bulog gitu. Ya Komandan, adakah pesan yang ingin Komandan sampaikan terutama untuk masyarakat di wilayah Bangli? Tentunya pesan saya bahwa kita Satuan TNI AD khususnya Kodim 1626 Bangli bersama-sama dengan rakyat turut serta dalam mensukseskan program pemerintah di segala bidang, baik itu dari pertanian, baik itu dari pendidikan, dan semua bidang kita juga berpartisipasi terus dan kerjasama dari masyarakat sangat diharapkan. Jadi pesan kami kepada masyarakat Bangli untuk selalu membangun Bangli dengan baik, apalagi situasi sekarang ini Bangli sudah mulai kelihatan lah. Kalau dulu waktu saya masih SMA atau masih SD itu Bangli kayaknya seperti ya belum berkembang, tapi begitu saya masuk sebagai komandan Kodim saya lihat Bangli sudah cukup terbangun lah dengan program-program pemerintah saat ini. Mudah-mudahan pemerintah daerah juga bisa memilih atau memilah mana program yang menjadi skala prioritas untuk membangun Bangli begitu. Baik Komandan, terima kasih atas informasi yang telah Komandan berikan. Semoga Komandan selalu sukses dan sehat selalu. Terima kasih Udayana. Mbak. Udayana.